semuanya. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih telah membangunkan kami dalam keadaan sehat ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan sedikit tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami arti dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah kasih tak kenal takut, yang terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, yang berbunyi sebagai berikut. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Setiap manusia pasti pernah merasakan takut. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali masalah yang membuat manusia takut untuk membuka diri, sehingga mereka sendiri pun merasa terbebani. Seharusnya mereka tidak usah takut, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada bersama kita baik dalam keadaan apapun. Rasa takut dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, takut secara positif, yang contohnya adalah takut akan Tuhan, dan yang kedua, takut secara negatif, yang contohnya takut akan setan. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan memang harus takut dan taat kepada Tuhan. Alkitab menyatakan, kasih tidak mengenal takut, bahwa kasih yang sempurna membuat seseorang menjadi berani. Kasih yang sempurna menghilangkan rasa takut. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saat seseorang dalam keadaan ketakutan, boleh jadi ia tidak memiliki kasih yang utuh atau sempurna. Apabila seseorang merasa dirinya takut, maka ia tidak memiliki kasih sejati yang berasal dari Allah. Sebagai orang percaya yang sudah dipilih, ditetapkan, dan dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengenal dan percaya terhadap kasih Tuhan. Kita tentu sudah percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, kita puji, dan kita muliakan dalam nama Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Oleh sebab Tuhan adalah kasih, maka siapapun dia yang berada di dalam kasih, maka ia tetap berada di dalam Allah. Siapapun yang mengasihi Allah, maka Allah ada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Apabila kita mengasihi Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, dengan setulus hati dan segenap jiwa, maka Dia akan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 dituliskan sebagai berikut. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Amin. Di sini kita bisa mengambil salah satu contoh Alkitab, yaitu Daniel. Daniel adalah orang yang taat kepada Tuhan. Suatu ketika ia dimasukkan ke gua singa oleh raja karena ia melarang aturan raja, yaitu tidak mau memuja patung dewa. Tapi meskipun Daniel dimasukkan ke gua singa, ia tidak pernah takut. Ia tetap taat dan berdoa kepada Tuhan, sehingga ia pun selamat dari gua singa itu. Maka dari itu, jika kita merasakan takut mengancam diri kita, baiklah kita mengingat Allah dengan penuh syukur, bahwa Allah itu maha sempurna. Dia baik, Dia adalah sumber segala kebaikan, satu-satunya yang baik. Kehendaknya bagi kita dapat memenuhi diri kita dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Bukan seperti kehampaan yang ditawarkan oleh dunia yang menekankan kekuasaan, kekayaan, dan pencapaian prestasi duniawi. Allah sangat dapat dipercaya, dan rencana-rencananya untuk kita sungguh besar adanya. Hanya Dia yang dapat memenuhi diri kita secara sempurna. Kasih-Nya dapat mencangkup semua kebutuhan jasmani maupun rohani kita, sementara kita belajar menyerahkan hati kita kepadanya. Jika kita semakin mengasihi, maka semakin sedikit ketakutan yang akan kita terima. Karena itu, apabila kita menjadikan kasih sebagai motivasi kita dalam melakukan sesuatu, maka kita tidak akan takut untuk melakukannya. Sekian renungan yang bisa saya sampaikan pada hari ini.
Mari kita tutup renungan ini dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan sedikit tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami paham dan mengerti arti dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kita juga saling mengasihi dan tidak ada rasa takut di dalam diri kita ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau bimbing dan sertai aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya ya Tuhan. Lindungi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.